Oke, selamat malam teman-teman. Wah, apa kabar? Nah, jadi selamat datang di acara kita ngeteh. Jadi kita ngeteh dulu. Jadi acara ini ngeteh.id. Jadi memang ini wadah untuk ngerumpi teknologi. Jadi untuk wadah teman-teman untuk diskusi, sharing dan segala macam. Memang wadah yang saya buat. Di Telegram juga ada untuk diskusi kecil-kecilan bersama saya dan teman-teman. Kita berbagi informasi terkait dengan teknologi terbaru, teknologi yang dipakai, dan mungkin sedikit nyinggung-nyinggung security nih. Kenapa? Karena kalau kita fokus dengan pengembangan teknologi itu nggak lepas yang namanya security. Pasti itu sekarang. Kalau dulu sih masih cuek-cuek aja ya. Masih yang penting kembangan sistem selesai. Tapi sekarang awareness security harus ditingkatkan baik dari sisi pengembangan aplikasinya juga DevOps-nya juga. Nah, malam ini kita kedatangan teman, salah satu teman saya yang sudah lama kenal, yang sudah insap, alhamdulillah insap, itu Suwe. lebih dikenal dengan namanya M1N1N, ya, Imin. Dan Mas Andi Hidayat ini lebih suka dengan setan merah. Jadi sebenarnya keluarga kita sih, dulunya dia setan merah, gua ini MacBook. Jadi udah sedikit Satu uniknya keluarga gitu. lah, kita masih satu keluarga lah. Satu keluarga, satu keluarga. Beda bapak, beda ibu gitu ya. Tanda. Jadi malam ini yang menarik itu adalah yang baru booming. Itu adalah sebuah virus yang namanya ransomware. Dan Mas Andi ini kalau ketemu sama saya nih, biasanya dia selalu bilang, lu pakai aja tuh sama FreeBSD. Jamin sekali install aman nih. Nah, nanti kan kita diskusi nih. Kenapa? Yang lebih menarik lagi, teman-teman yang belum tahu, ternyata usut punya usut, si Lockbit ini adalah salah satu organisasi atau apapun itu ya, dia ternyata ada model bisnisnya juga yang menggunakan atau memanfaatkan ransom ini untuk model bisnis. Jadi dia model affiliate. Kurang ajar nggak? Jadi kalau kita nggak hati-hati, ya, ternyata semua orang bisa memanfaatkan itu. Yang saya tahu, yang dapat informasinya, ternyata pembagiannya lumayan gede sih bagi afiliatornya. Bisa di atas 50%. Kan ngeri juga kan. Dia cuma masang, jebret, jalan, habis itu the ransom, do the rest. Bisa dibayangkan. Seperti itu. Nah, sebelum kita mulai, saya mau sharing sesuatu. Sharing dulu dong. Ini dong. Anjir, Nah, foto gue yang ini lagi. gue punyanya yang ini, lu nggak usah komplain. Nah, kita Suwe akan lah. ngomong nih ransomware pakai FreeBSD aja nih, bener nggak nih? Nah, Iya, dengan iya, iya, dengan iya. defaultnya FreeBSD seperti itu. Nah, jadi kita ngomong open aja ya. Jadi kita nggak ngebagus-bagusin ini, nggak ngejelek-jelekin ini. Kita omong aja FreeBSD seperti apa. Kalau memang nanti wah ini sebenarnya ada kelemahan nih ya kita ngomong aja. Tapi ada apa ya disclaimer dulu nih. Apa yang disaring di sini hanya untuk edukasi aja. Jadi bukan terus menjelekkan satu dan yang lain ya. Jadi jangan sampai wah kalau pakai ini bagus, pakai itu jelek, pakai ini jelek, pakai itu bagus jangan. Jadi kita akan diskusi karena semua semua yang ada di operating system atau aplikasi atau apapun mereka punya kelebihan dan kelemahan. Itu pasti. Nah, kita akan ngomong nih nanti kita akan diskusi sama si empunya nih. Nah, apa sih kelebihannya dan siapa tahu kita bisa ngorek-ngorek kelemahan apa sih FreeBSD itu? Yes, ya harus tahu dong. Mosok sesepunya FreeBSD nggak berani untuk ngungkapin apa sih kelemahannya. Tapi kelemahannya ini adalah sebagai awareness kita bahwa oh lemahnya di sini berarti kita nggak boleh gini. Seperti itu sih sebenarnya poinnya. Nah, acara-acara yang kita selenggarakan Ngeteh ID ini disponsori oleh ngeteh.id. Yang pertama itu dengan teman-teman komunitas yang ngeteh.id bisa berjalan. Yang kedua adalah Domenisia, itu salah satu software house yang bisnisnya bergerak di bidang jualan domain, penyewaan hosting dan penyewaan server VPS. Jadi teman-teman kalau misalkan membutuhkan hosting VPS sama apa namanya hosting domain bisa langsung ke Domenisia aja ya. Kalau butuh kodenya nanti saya sharing. Cie. Siapa tahu nanti Mimin juga isi Kopi 7 mau jadi Oh promosi ya. iya, Jadi sponsor di wajib sini kan. ntar itu Wah, masuk situ lah listnya. wah, Panjang ntar gue bawa lima biji, ntar tenang aja. siap. Jadi siapa tahu nanti dipajang di sini nanti kalau
setiap ada acara, mesti teman-teman yang di Jakarta akan diundi atau teman-teman yang join akan diundi siapa yang menang dapat kopi tujuhnya. Yo, Wes, mantap. Jangan salah, kemarin teman-teman yang di Jakarta saya kasih kopi tujuh, saya cuma bilang, Mas, beliin ya, buatin yang paling enak yang lu punya. Hari ini ada yang mention, bro, ini sasetan lu enak, bro. Lu beli di mana? Besok gua kirim lagi, cia. promosi, promosi. Iya dong. Iya, siapa tahu mau jadi sponsor kan? Sponsor di Yo, sini lumayan. Nah, wajib di sini. lah. Nah, sekilas dari Mas Andi Hidayat ini, ya, kita lebih terkenal sekarang, dia lebih promosi ke foundernya Kopi Tujuh dan Rumah Tujuh. Kenapa tujuh itu lain kali mungkin akan kita bahas. Nah, teman-teman, sorry ini mungkin sedikit ya, di IG sama di Telegram sama WhatsApp belum saya share gitu. Jadi teman-teman yang pengen tahu Mas Andi ini ada di mana saja, di LinkedIn juga ada, di Instagram ada, di Facebook ada. Jadi nanti teman-teman yang mau pengen tahu, yang belum kenal dan pengen kenalan, bisa langsung colek-colek di sini nih. Nah, kalau di sini agak serius nih, di LinkedIn agak serius, di sini agak ya Enggak gitulah, lah, gitulah ini. bercanda aja udah di Facebook apalagi. Oke, nah itu tadi sekilas terkait dengan Mas Andi Hidayat. Nah, yo, nah kita langsung aja nih Mas. Jadi ya, event ini apa namanya? Kita akan diskusi. Nah, sebenarnya mungkin kalau belum teman-teman ada yang belum tahu sebenarnya apa sih FreeBSD itu? Apakah itu BSD yang bebas atau bagaimana nih? Nah, mungkin bisa cerita sekelas nih. Jadi gini, aduh, sebenarnya panjang sih ceritanya kenapa bisa jatuh cinta masih setan merah ini ya. Wes, Cuma diambil singkatnya aja lah ya. siap. Awalan itu pertama kali kenal sama operation system itu yang pasti Windows, bener nggak? Zaman-zaman tuh NT ya kan, terus kalau nggak salah tuh 98 SE. Sebelum itu belum? Wah, kalah lu. Sebelum, Kalah oh lu. iya, yang Windows NT 31. ada lagi, mau WatchStar. Kenal Itu juga dulu ternyata. gua waktu SMA tuh kenal. Nah, akhirnya kena ketemu sama yang itu si ME, Windows 98 lah, XP lah, mau itulah ya. Terus ke sini-sini kenalan sama Linux. Pertama kali Hmm. punya CD Linux itu adalah Knoppix. Wes, Asik kan? asik. Knoppix, wah itu. Kita dulu tuh hunting sampai ke ini. Kalau nggak salah tuh UI. Yang bisa ngeburn CD free itu loh. Bukan free ya, maksudnya. Kita bisa beli, mau pilih ini, terus di burning, terus kita bisa bawa pulang gitu kan. Berarti lebih murah kan. Betul, betul. Daripada beli di mana tuh Mangga Dua, The Glodok, dan kawan-kawan lah gitu kan. Nah, akhirnya terus nyobain tuh semua Linux tuh. Knoppix. Dulu Mandrake ya, bukan Mandriva ya. Mandrake, betul. Mandrake, terus SUSE, terus Red Hat masih free. Dulu beli buku tuh gratis tuh. Betul. Tiga CD ya kan. Sampai dulu tuh kita mainan Ubuntu yang Ship It. Oh iya, betul. Yang dikirim gratis tuh ya kan. Itu Ubuntu yang paling original, Bang. Iya itu dia makanya. Tuh gue dapet tuh minta berapa biji, berapa banyak gitu. Sama. Terus bagi ke teman-teman. Sampai sekaligus dulu tuh inget banget saya dulu tuh ngebagiin CD-nya. CD gratis. Tahu nggak CD gratisnya siapa? Siapa? Ilmukomputer.com dong. Oh iya, iya, iya. Ingat, 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 Ya ingat. kan Pak Romi kan yang punya kan. Terus Nah, ISO-ISOnya itu boleh di-download. Terus kan bisa running automatically kan kalau kita taruh di CD-ROM kan. Wah itu dulu main di Kaskus tuh. Ngirim-ngirimin ke seluruh Indonesia lah gitu kan. Udahlah cobain gitu kan. Nah akhirnya ketemu pas Linux. Seneng tuh mainan-mainan 3D 3D-an. Bener nggak? Yang bisa keluar api, terus keluar balok apalah gitu kan. Lama-lama kesini-sini apalagi yang bisa dilakuin ya? Ya udahlah, habis dari situ iseng-iseng lewat lah ini di internet. Ini apaan makhluk ya? Kayak setan begini gitu kan ada tanduknya. Ya kan? Pakai bawa trisula segala ya kan. Yang ngeselinnya lagi tau ngapain? Pakai sepatu Converse. Kan ngeselin habis ya. Ini apaan sih gitu kan? Udah cari tahu, anjir ini OS dong gitu kan. Tapi bukan Linux, apaan ya gitu kan. Udah lo tuh. Itu ingat banget saya itu tahun 2007 atau 2006 lah kalau nggak salah. hmm. 2 harddisk kena format gara-gara dia.
Udah kena format akhirnya dapet. Nah mulai deh tuh, udah coba gitu kan, coba lama-lama jatuh cinta dah. Dulu tuh nyobain desktop pertama kali adalah install dari scratch, dari nol. Lama-lama keluarlah itu yang namanya PC BSD. Jadi desktopnya FreeBSD. Udah mulai dari situ nyobain pakai, asik nih. Lama-lama si PC BSD berubah. eh udah kesini-siniannya ya. Jadi PC BSD, jadi TrueOS kan, terus Mhm. Trident ya kan. Akhirnya sekarang merging sama si Ghost BSD sampai sekarang dipakai. Jadi Hmm. sebenarnya BSD ini boleh dibilang salah satu dedengkot OS kali ya saya bilangnya ya. Karena dulu tuh OS ya selain OS-OS yang ada ya, itu dia itu boleh dibilang perjalanannya itu seru. OS pertama kali kan ada di dunia itu kan yang punyanya AT&T kan, dan Mhm. harganya tuh kayaknya lumayan mahal lah pokoknya waktu itu. Nah, di datang lah dengan komputer segede gaban ya kan, udah satu komputernya gede segede gaban ya kan, OS-nya mahalnya mahal mampus ya kan, si AT&T itu. Nah, ini gig di BSD nih eh, gimana caranya ya gitu biar kita bisa berkomunikasi nih di kampus gitu kan. Keluarlah itu yang pertama dibuat itu si BSD pertama lah sebelum satu kalau nggak salah ya. Jadilah itu dia namanya IBSD kalau nggak salah. Hmm. IBSD itu dibuat eh, kalau saya nggak salah itu nge-replicate si IT&T. Ditulis Hmm. ulang kodenya. Wah, populer tuh, pokoknya keren. Tapi ada isu, dia dituntut sama AT&T karena katanya itu ada 7 baris kode punyanya AT&T. Kalah, IBSD bubar udah tuh. Akhirnya yang komersil. Mungkin kalau dulu kayak canonical-nya Ubuntu kali ya. Jadi Mhm. dia nge-find kalau sekarang kan IX system ya. Mhm. Nah, udah tuh, udah kalah. Wah, bubar deh tuh. Itu masih BSD satu berapa lah pokoknya itu. Nah, kesini-sini akhirnya lebih mature, ditulis ulang, pure lah BSD itu akhirnya punya kode sendiri dan lahirlah BSD 4.4. Makanya dia nggak mau disebut Unix. Dulu tuh dia masih mau disebut Unix, sekarang masih ada kodenya AT&T kan. Nah, sekarang udah namanya Unix-like pokoknya. Nah, dari Oke. 4.4 ini berkembanglah menjadi OS-OS yang ada sekarang. Coba salah satunya yang bikin ngeselin apaan? OS-nya siapa? Nggak tahu. PlayStation. Oh ya, turunannya itu ya. Iya, coba. Saya juga baru tahu, PlayStation. PlayStation itu OS-nya FreeBSD. Kalau saya nggak salah, nama OS-nya adalah Orbis. Jadi tuh Sony Keren PlayStation itu ternyata punya ya. OS. Iya, keren kan? OS-nya Mac OS tuh dulu tuh. Namanya Darwin. Baru Oh jadi ya. Mac OS. Ya gitu, jadi runutannya gitu. BSD, Darwin, Mac OS. Hmm. Terus kayak Trunas juga, ya kan? Yang NAS storage itu. Terus apalagi banyak sih sebenarnya kalau mau dibilang turunannya PF Sense, OPN Sense dan OS-OS yang boleh dibilang itu dulu itu yang sekarang itu menjadi apa ya boleh dibilang tuh lebih kalau ditelusuri lebih dalam lagi gitu. Kingmaker-nya itu sebenarnya BSD. Kenapa Hmm. saya bilang kayak gitu? Kalau nggak ada BSD yang namanya TCP/IP nggak akan ada. Hmm. Coba cek deh. Karena TCP/IP kan IP address kita kan, bener nggak? Hmm. Betul betul. Sebelum ada TCP/IP apa pakainya dulu? Oh salah netware ya. Pernah dengar Ya sih kan? tapi gua nggak tahu. Pernah dengar kan kalau nggak salah itu. Nah, TCP/IP ini BSD-nya license-nya BSD. Itu dibuat kalau nggak salah itu projectnya ini loh, DARPA, Oh, I see. pertahanan, ya, militer lah pokoknya. Jadi akhirnya dibikin BSD license ya sudah. Akhirnya keluarlah itu. Lebih ngeselinnya lagi, nah ini ada nih gig yang dimana yang saya bilang adalah dia 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 mendeklarasikan dirinya ya mungkin memang benar kali ya OS tersecure di dunia. Wih, di ngeri kan? Woi, ngeri sih. OpenBSD. Apa bedanya dengan FreeBSD? Oh, beda. Karena dia spesialisasinya khusus untuk security dan firewall. Wih, Wih. jadi FreeBSD ini punya empat.
nih empat ya, Hmm. satu, dua, tiga, empat. Ada empat keluarga. Jadi pengembangan dari BSD Lite 4.4 itu ada FreeBSD, all services ya kalau dibilang. Hmm. Ada aplikasi, ada sistem, ada network, ada storage, ada database tuh bisa di situ semua. Jadi kalau mau runningin apa aja all di sana. Nah, kerennya gitu, core utamanya BSD 4.4. Tapi kernel itu akhirnya mecah lagi menjadi empat kernel yang berbeda. Kalau di Linux kan satu kernel beda rasa, bener nggak? Betul, 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 Makanya namanya distro, bener nggak? betul, betul. Nah, kalau di BSD itu satu kernel utama menjadi empat kernel yang berbeda. Jadi empat OS ini bukan pakai satu kernel. Ngeri kan? Kernelnya beda lagi. Salah satunya OpenBSD. Itu khusus security dan firewall, spesialisasinya dia. Dia mendeklarasikan Wah, dirinya secure by default. Jadi kalau dengar slogan itu adalah slogan OpenBSD. Dia oh, I bilang, see. seluruh file yang ada di OpenBSD itu semua dienkripsi. Wih, ngeri kan? Kecepatannya gimana, Bang? Untuk security dan firewall, udah nggak ada tandingannya. Ya, Dengan RAM yang kecil, source yang kecil, yang rendah, mau disikat segede apa juga tetap masih aja nggak akan oleng. eh, berarti kalau kita ngomongin enkripsi menarik nih. Kayak Oh, ransom kan juga enkripsi juga kan dia mendeklar bahwa Lockbit itu bilang dia salah satu tools untuk mengenkripsi tercepat saat ini. Katanya seperti itu. Klaimnya yang Lockbit 3.0 nggak salah. Nah, oke. Ini seru ngobrolin nih. eh Iya terus, betul, terus, nah, terus. ngobrolin terkait ini nih yang OpenBSD nih. Tadi kan katanya filenya itu kan terenkripsi by default nih. Ya, Sedangkan setahu saya nih, kalau kita hmm. ngomongin enkripsi, mau pakai Linux, mau pakai Windows, atau mau pakai Mac, kalau misalkan harddisknya dienkripsi, itu mesti ada something lagi yang sedikit mesti kena tuh. Bener nggak? Ada kan harddisk yang istilahnya by default, di, kayak apa sih namanya? Ya Di itu kalau di kita namanya Geom Eli, Geli. apaan tuh? Kalau di ya itu tadi, lu mau booting, kalau lu nggak kasih password, lu nggak akan booting. Ah, iya, 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 Iya iya. itu Geom Eli namanya kalau di BSD namanya. Jadi Oh, itu I ada see. sistemnya seperti itu. Jadi bootingnya itu di lock dengan password ya kan, di encrypted. Jadi pada saat lu nggak bisa masukin password itu nggak akan booting gitu loh. Ah, ya, paham, 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 paham. Jadi encrypted di sisi hard disk itu bisa. Nah, kerennya adalah si OpenBSD ini adalah OS yang menciptakan OpenSSH. Wes, baru tahu saya. Kebayangkan dia yang menciptakan OpenSSH, dia yang menciptakan OpenSSL. Dipakai Linux juga ya. Bukan dipakai di Linux di seluruh dunia, di seluruh OS. Nah, Jadi Windows emang pakai Open SSH ya kan sekarang kesini sini kan lagi mencoba untuk apa namanya. merging ya. Udah takut ya. Itu dia. Pokoknya intinya gini. Dulu pernah dengar kan Heartbleed? Ah, Heartbleed. Nah, Heartbleed itu OpenSSL. Di OpenBSD itu udah langsung di remove, bro. Namanya bukan lagi OpenSSL. Ditulis ulang sama beliau jadi namanya LibreSSL. Coba ngeselin kan? Udah iya. saking ya orang mah gabut kali ya gitu kan. Ah udah lu udah nggak secure gue ganti. Ah gue pengen ganti lagi. Gue tulis kode ulang gitu kan. Kan segitunya gitu. Maksudnya ini orang gila jenius banget gitu kan. Nah, si OpenSSL BSD yang buat, dibikinlah itu yang namanya license-nya BSD. Hmm. OpenSSL dibuat, bikinlah itu. Lu pakai deh pada ya kan. Sampai sekarang. Jadi ibarat kata gini, gue yang buat security-nya gitu. Terus lu mau meragukan gue tentang security. Hey, hello, gue yang buat itu anjir. Kasarnya begitu. Bener Bener nggak? juga. Bener, Loh, bener, serius bener. nggak? Loh, yang namanya secure dia yang buat gitu loh. Masa dia diragukan kasarnya begitu. Tapi kan tetap kita paham lah yang namanya security itu tidak ada yang namanya aman. Bener nggak? Tuh, nothing is Udah, secure udah, lah. udah nothing secure lah. Itu kan kalau boleh dibilang lah pertahanan yang paling aman di dunia itu adalah pertahanan yang belum pernah dibuat, bener nggak? Bener.
Ya kan? Iya, 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 iya. Iya, orang lu Betul, belum betul. dibuat ya aman lah, bener. Tapi kalau udah dibuat pasti. Nah, jeleknya adalah pada saat lu meminta yang namanya keamanan, lu pasti akan berbanding terbalik dengan kenyamanan. Itu setuju Betul nggak? sekali. Nah, Setuju sekali. semakin tidak aman, semakin nyaman. Semakin Betul. aman, semakin tidak nyaman. Nyaman. Bener Betul. kan? Contoh, Betul lo, ini sekali. lebih lebih nyata kita lah. Kita mau rumah kita aman, gembok Hmm, dong depan, bener nggak? betul. Slot dong kita, bener nggak? Betul. Itu pagar depan, belum pintu. Wow, kita kasih slot 3 gitu kan. Mm-mm. Kebayang nggak kalau kita lagi buru-buru mau, maaf, boker? Habis itu pintunya dikasih password ya. Nah, iya kan? Ingat Iya, betul, betul, betul. nggak ada iklan yang kata dia pakai voice recognition? Iya kan? Terus Heeh, tiba-tiba dia keselak atau apa, terus suaranya berubah, akhirnya dia malah nggak bisa masuk. Bener nggak? Ya betul, itulah betul. salah satunya kayak gitu. Nah, lanjut dari OpenBSD, itu lanjut lagi ada yang namanya NetBSD. Jadi kalau dirimu mau bermainan dengan IoT, mau bermainan dengan embedded system, itu namanya NetBSD. Itu kernelnya beda lagi. Dan dia biasa dipakai sama Home Security Land, NASA, DARPA. Salah satunya yang Hmm, dipakai di Android juga, Mas. yang mana? Lip security-nya Android itu pakai NetBSD, Mas. Cek Oh, aja I coba see. kalau percaya. Iya sih, iya sih. Baru tahu Nah, nih. yang paling bontot itu adalah Dragonfly BSD. Dia logonya capung, Mas. Dan ini yang paling ngadi-ngadi kalau saya bilang. Dia saking gabutnya gitu loh. Ah, gue Hmm. mau bikin file system sendiri, ah. Aduh, Ngeselin mantap. kan? Ngeselin kan? Iya, iya. Seberapa kenal kita yang namanya file system hard disk? NTFS, FAT32, extension 3, extension 4, BRTFS, ya kan? Hmm. UFS, HFS, ZFS, bener kan? Hmm, hmm, hmm. Dia bikin sendiri, Mas. Namanya Hammer. Konon katanya bisa lebih baik daripada ZFS. Coba. Ngajakin gelut nggak? Hmm. Iya sih. Nah, itu. Saya belum sampai nyentuh sana. Walaupun saya bisa dibilang dengan pakai FreeBSD. Ini tiga keluarga, NetBSD, OpenBSD, sama Dragonfly BSD. Baru cuma kenal luarnya doang. Jadi tuh panjang ceritanya gitu loh. Cara nginstalnya beda, cara nginstal aplikasi beda, cara kurang lebih, tapi untuk menghidupkan service dan lain-lain itu kurang lebih sama. Cuma perlakuannya aja yang beda. Yang mungkin kalau di Linux kita yum install, Ubuntu apt-get, mungkin seperti Hmm. itu. Jadi Hmm. cuma berbeda di situ kayaknya. Jadi belum begitu terlalu explore lebih jauh. Ya sama FreeBSD ini aja nggak habis-habis gitu kasarnya kan. Mau lagi lanjut sama yang namanya ikan buntel, ya kan, mau lanjut sama yang cibendera atau yang namanya capung. Wah, udah makin ribet lagi dah. Nah, kesini-sini dia berkembang terus. Akhirnya banyak ada di perangkat-perangkat yang keren-keren seperti router terbaik di dunia, Juniper, ya kan, yang menjadi salah satu nama anak saya juga. Waduh, namanya dikasih Juniper. Anak saya paling kecil Mantap. cewek namanya Jennifer. Nah, terus lanjut WatchGuard, Ironport, apapun itulah kayak F5, WhatsApp yang kita pakai. Ya kurang lebih lah nggak begitu terkenal lah untuk hal-hal seperti itu. Mungkin kalau secara garis besar seperti itu sih, Mas, untuk di FreeBSD-nya. Jadi kalau hubungannya sama sama ransomware ya kita bahas lagi nanti. Sebenarnya balik lagi ke manusianya sih, trik dan ya bagaimana cara memperlakukannya aja sih sebenarnya. Oh, Ya kan? menarik, menarik, menarik. Nah, berarti kan intinya kalau 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 Linux itu kan satu kernel ini kan dipakai oleh Ubuntu, oleh apa namanya, Iya, satu SUSE, kenal beda segala rasa. macem. Nah, Bahasanya satu begitu doang kan. ya. Nah, Iya. sedangkan kalau BSD itu tuh kalau mecah jadi empat itu mungkin mirip-mirip, cuman dia spesifik ke Ada spesialisasi sendiri-sendiri. berarti spesialisasinya di layar kernelnya ya, bukan di layar di bawahnya. Kalau kalau Linux kan Bukan. di bawahnya ya, istilahnya kayak Ya, eh, Linux kan base application. iya, betul, betul, betul. Kita udah di sisi kernel beneran. Makanya yang namanya packet filter di OpenBSD itu udah paling strong. Karena dia base-nya kernel. Sekarang saya tanya, firewall di Linux apa aja? Nggak ngerti. UF, UFW, IP table, Hmm, ya kan?
Untangle, IPCOP dan lain-lain. Semua kan base application. Kalau di BSD, PF, IPFW itu semua base-nya kernel. Makanya dia lebih strong. Di sisi kernel Oh. ya, ngehadang, ngejaganya di sisi kernel, bukan di sisi aplikasi. Hmm. Gitu. Nah, menariknya nih, pernah nggak sih denger dari kita ngomongin ransom ya, ransom kan yang mungkin dia something yang scary sih, scary enggak gitu. Setelah tadi ada yang sharing bahwa dia nyerang kemana aja gitu. Mungkin dia ada satu ya miss, dia tuh juga bukan cuma nyerang ke organisasi, bukan nyerang ke perusahaan doang, government doang gitu. Satu hal tuh dia juga nyerang ke personal. Nggak sengaja laptopnya dibuka, nyolok ke jaringan, serang itu kan ada juga. Kemarin teman ada yang nanya. Nah, pernah nggak di BSD itu Hmm. terserang dengan ransom nih? Untuk saat ini sih infonya belum ya, tapi memang udah ada isu ya, info Hmm. ada namanya Hive. Hmm. Itu ransomware untuk Linux dan BSD. Cuma sampai saat ini sih saya belum nemu gitu loh, ada yang kena gitu loh. Ada yang kena. Nggak Belum, kena, belum nemu. belum Belum nemu. nemu, maksudnya belum nemu gitu loh. Rata-rata Iya, kan iya. ransomware itu selalu, ya maaf, maaf ya, OS-nya kan OS jendela yang kena tuh. Ya Nah, kan? menarik, betul. Ya kan? Bukan OS dia, kita bilangnya bukan OS open source lah yang kena ya kan. Belum nemu soalnya saya gitu loh. Nah, menarik tuh. Belum nemu ya. Gimana kalau misalkan dipasang gitu? Mau nyoba boleh. Nanti Ya, kita kita cari tahu yuk Hive ada di mana yuk, terus kita tes gitu ya. Habis heeh. itu bubar langsung ya. Enggak, soalnya gini Bang. Bukan apa-apa. Mungkin tahu si Bimo nggak? Bimo, teman kita di Nah, Jogja. Nah, betul. itu mau share. Gua todong tuh. Lu tahu ransomware kan? Tahu. Linux juga kena, Bro. Kerjaan dia kena kemarin. Linux Dia gitu. pak dia pakai Ubuntu. Nggak tahu, makanya kemarin bro kalau kamu free kita ngobrol dong masalah Linux dan ransom gitu kan. Nah, Hmm. ibaratnya oh ya itu yang kena Linux tuh, dan dia untuk recovery-nya itu katanya kadang tergantung waktunya, ada yang lebih 1 hari gitu. Kalau bosen ya udah di format semua selesai gitu. Nah, ini menariknya adalah kelemahannya sebenarnya kan simple ya, istilahnya si ransom itu kan dia udah ada pola-pola aja, dia nyerang ke celah-celah yang mungkin tidak terdeteksi ya. Kalau di jendela itu kan salah satunya adalah remote desktop ya kalau nggak salah ya. Ya, Nah, ya. RDP. Istilahnya kan dulu pernah diceritain tuh kenapa dia nyerangnya ke situ. Karena gini Mas, kalau nyerang di remote desktop itu nggak ketahuan. Itu tuh baru diserang atau baru di remote. Karena Ya. bandingnya sama katanya kayak gitu. Oh, bener juga ya. Nah, kalau misalkan sharing-sharing nih, secara default itu port apa namanya? Port keamanan dari si BSD itu apa sih yang defaultnya teropen gitu, yang bisa diakses dari luar gitu? Jadi gini, di BSD itu Hmm? pada saat kita berbicara apa apa services dan port yang terbuka, itu udah Hmm. apa yang disuruh, bukan Oke. secara default kebuka semua. Misal, kalau baru nginstal itu di Hmm. BSD, pada saat misal, dia automatically itu akan ada yang namanya sendmail, ada yang namanya syslog, Hmm. 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 ada yang namanya SSH. SSH pun di BSD itu kalau dia nggak di checklist, karena dia kan kayak harut ya, ada di dalam kernel ya, Ah. automatically hidup gitu, nggak perlu nginstal kayak di Linux kan. Nah, Hmm. pada saat itu nggak diaktifin ya udah port itu nggak kebuka, bukan otomatis itu port terbuka gitu loh. Kalau di Linux Hmm. kan nggak, ada beberapa tertentu aplikasi-aplikasi yang memang nggak hidup tapi portnya dibuka gitu loh. Hmm. Jadi sebenarnya balik lagi ke manajemennya, manajemen memori, manajemen port, manajemen file. Apalagi file-filenya si BSD ini terpisah antara sistem bawaan OS sama yang diinstal-install. Berarti kan jatuhnya third party kan. Hmm. Hmm. Di Linux itu di etc config, benar nggak? Betul. Di BSD, etc itu hanya khusus bawaan OS. Tapi kalau kita nginstal-nginstal kayak semacam Apache, MariaDB, apapun itu, semua dikasih di
slot yang namanya user lokal ETC. Betul, betul. Nggak boleh gabung sama ETC. Gitu, Secara Mas. aturan seperti itu, Secara betul. aturan, manajemen file saya bilangnya. Itu aja kan udah melihat, oh lu SOP-nya mantep nih. Ya bener nggak? Betul. Kebayang lah kalau kita misalnya di rumah utama dengan rumah kos-kosan digabung. Selesai nggak? Ayo, Iya, selesai iya, nggak? iya. Ribet kan urusannya, bener nggak? Betul, betul, Pernah betul. kan nemu rumah kos-kosan bareng sama rumah utama? Pernah, pernah. Nah, rusuh kan? Rusuh kalau mau apa? Nah, Mau ya pulang malam pokoknya gitu harus. bahasanya nggak seru lah pokoknya. Iya kan? Betul, betul, betul. Nah, kayak gitu Mas. Jadi kita berbicara dari sisi dia dibangunnya juga seperti apa gitu loh. Kadang kan balik lagi sebenarnya juga ke manusianya gitu. Mau pakai apapun itu gitu. Kalau manusianya jorok, saya bilang jorok tanda kutip Mm. ya. Semua apa yang didapat, attachment email diklik ya kan. Tiba-tiba dapat WA apaan diklik ya kan. Makanya kalau Mm. bisa yang hal-hal berbau-berbau nih, WA pindah nih ke laptop, terus Mm. tiba-tiba keluar. Kita lupa policy di WA kita tuh automatically download all. Bener nggak? Ya. Kan ada boleh dicontreng tidak di download, boleh kita yang milih boleh di download atau tidak Oh, iya, untuk iya. tidak memenuhi media penyimpanan, bener nggak? Betul, 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 betul. Kebayang nggak kalau itu kita automatically download dan ternyata kita buka langsung? Saya pernah loh dikerjain sama orang cewek Rusia, Ini dia menarik nih. cuma Kerja ngirim sama. gambar gitu kan, Hah? gambarnya wow gitu kan. Hah? Saya tinggal klik, dia ambil alih loh laptop saya. Waduh. Jadi injek Iya. skripnya itu digambar loh. Hati-hati loh. Nah, mungkin ransomware ini bisa seperti itu, Mas. Yang Hmm. tadinya kita pikir gambar biasa gitu kan. Nah, apalagi bisa running under video kan udah keren-keren sekarang. Di dalam script video kita injek, di dalam metadatanya si gambar, ya, yang kayak gitu-gitu. Nah, makanya kalau dapat sesuatu yang dilihat, oh ini gua kayaknya nggak pernah minta attachment ini ya. Nggak usah jauh-jauh itu APK-APK yang ada di WA, ya kan? Iya, 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 Yang betul, dari betul, betul. pos-pos, nah, ya kayak gitu-gitu lah maksudnya. Udah lebih canggih lagi sekarang PDF lah, ya kan? Iya, Ternyata iya. bukan APK juga bisa disembunyiin di situ gitu loh. Udah makin canggih gitu loh. Nah, balik lagi ke awareness kita. Karena apa? Poinnya cuma satu, kurang educate untuk di security kita. Ya, gue agree kalau Karena masalah mas itu. karena masih menganggap remeh tentang security. Giliran udah ada kejadian baru rame. Bener nggak sih? Betul, betul, betul. Betul Udah ada sih. kejadian baru bikin, ayo SOC semua ya kan. Ayo bikin comment center semua ya kan. Ya kan latah kan orang-orang kita. Ya toh? Berat, berarti bisa dibilang gini, Bang. Turunan BSD itu tuh menuntut kita untuk lebih aware dan menuntut kita, kamu harus tahu apa yang kamu butuhkan Iya, terkait dengan apapun, entah itu security atau kebutuhan resource-nya. Bener nggak? betul. Nah, berarti sebenarnya tanpa sadar si BSD ini mengedukasi usernya bahwa kamu tuh harus Sangat. tahu loh. Gitu. Sangat. Saya jujur aja jadi lebih ke critical thinking jadinya dengan belajar BSD ini. Kenapa? Karena satu, eh, dokumentasinya tidak terlalu bagus, orang-orangnya terbatas, dan akhirnya saya berusaha bukan semampu ya, berusaha lebih banyak effort untuk itu gitu kan. Jeleknya orang-orang yang mau terjun di, dia mau kenal mau apa FreeBSD, giliran udah mentok gitu loh, ya udahlah inul aja lagi balik lagi gua gitu. kadang Kadang-kadang ya ya udahlah berarti kan cuma pengen pengen nyoba-nyoba doang gitu kan, karena belum, kalau yang udah bener-bener suka sampai nyemplung sampai bener-bener gua mau dong nih, gua mau nih pakai OpenBSD nih, canggih nih, secure nih gitu kan, tapi kadang dipakai buat gaya-gayaan ya kan, buat show off ya, kadang-kadang pengen jitak juga gitu loh, bukannya dijadiin duit gitu loh ya kan. Betul, Coba betul, sekarang betul. kalau dihitung kan sekarang ya jujur aja gitu, udah dengkot-dengkot FreeBSD di Indonesia kan udah pada tiarap semua. Udah Hmm. pada bahasa kasar mah kita mah ya udah pada nggak turun gunung lagi gitu loh. Kita mau nanya juga lo, lo kalau tahu cara berpikir mereka dulu ngajarin
Junior-juniornya mah, waduh geleng-geleng. Saya udah didengar ceritanya aja, buset galak-galak banget ya gue bilang gitu. Masih ada kalau saya makan enak tinggal japri ya. Om, ini kenapa ya kok error gitu kan. Belum juga nyari di Google, belum juga nyoba, udah nanya duluan kan pengen jitak. Betul, Ya kan? betul. Iya, 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 ya betul. itulah yang kadang-kadang membuat kita sering dibully orang, sering dibully di komunitas. Bo ya coba dulu gitu loh yang di Google atau di forum-forum. Kalau udah bener mentok dan udah semua dicoba nggak berhasil baru, guys, sorry nih, gue udah nyoba nih gini 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 gini. Kok ini masih error ya? Ada yang bisa bantu nggak? Enak ya? Iya, betul. Betul Ini sekali. enggak, tiba-tiba nanya, ini kenapa ya begini? Ya Allah, udah nanya nggak jelas ya kan? Nanyanya itu pula lagi, ya Allah, ya sudah. Nah, Ya ini kadang ada yang kita juga harus kadang bertanya harus harus cerdas juga gitu, nggak cuma sekedar nanya gitu lah. nanya sama dukun itu sama aja. Nah, ini ada yang nanya, Bang. Apa tuh? Kalau buat kebutuhan OS untuk server untuk sekolahan itu bagusnya FreeBSD atau OpenBSD. Nah, gue tambahin pertanyaannya nih. Kalau lu milih dari salah satu dari itu, kenapa pilih salah satu dari itu tuh? Oh iya, kalau untuk aplikasi OpenBSD itu lemah, bro. Oh, Gue udah lemah. nyoba soalnya. Lemah, bukan untuk peruntukannya. Oh, I Lo mau see. bikin web server di OpenBSD, lo Hmm. yo, bukan peruntukannya. Dia nggak akan sebagus di FreeBSD, bro. Begitupun Oh. sebaliknya, FreeBSD lu pasak untuk bikin security gateway firewall. Ah, Nggak paham, sekencang di paham. OpenBSD. Jadi masing-masing tuh punya spesialisasi. Oke, berarti Jadi bisa. Ah, terus, terus, jadi terus. gini, Hmm. maaf ya, gue pakai perumpamaan motor. Hmm, hmm, hmm. Honda Supra lu pakai buat trek-trekan. Ayo, bener nggak? Bener, Dibandingkan lu bener. Satria, lu pakai trek-trekan, lu pakai Satria dong, bener nggak? Tapi Satria pada saat lu pakai buat touring jauh-jauh, lu tekor kan bensinnya, bener Betul, nggak? betul, betul, Iya, betul. maksud Bener, gua bener. apalagi lu pakai motor cowok ya kan, touring ya kan, nggak pakai Hmm. matic gitu kan, yang dimana lu pas itu nempel tuh, ya bahasa kasar ya, itu biji nempel kan panas bro, dibandingin pakai matic, ya kan? Betul, Jadi betul, betul. udah masing-masing ada tempatnya lah kalau gue bilang gitu loh. Tapi kalau mau FreeBSD buat aplikasi, buat sekolah, udah itu FreeBSD udah paling top. Atau mau kombinasi security firewallnya pakai OpenBSD di depan ya kan, lu nggak perlu beli router, lu nggak perlu beli UTM ya kan, nggak perlu beli firewall, itu OpenBSD di depan, di belakangnya FreeBSD mesinnya, cakep udah gitu mas. Mantap, 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 mantap. Nah, ini ada yang curhat juga nih, katanya oleng nih, dan sampai ngebul nih katanya. Oh, sering kok. Saya beberapa kali kalau ngerukiah ke sekolah-sekolah kemanapun itu udah pada tepok jidat semua rata-rata. Tapi alhamdulillah sih dengan adanya saya baru untuk bikin permulaan buku-buku itu buat biar bisa ngenalin lah awal-awal gitu kan. Tapi setidaknya kalau buku itu diikuti dengan secara seksama, jelas dan apapun itu, karena itu ada gambar, jadi seharusnya no issue gitu loh. Dan apa sih bisa diikutin? Tapi pada saat udah ketemu errornya ya tinggal nanya gitu di grup ada, di forum ada, mau japri juga boleh gitu loh. Tapi mohon Hmm. maaf kalau lagi slow respon ya. Jadi kadang-kadang suka 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 slow respon kalau lagi jadi bapak sitter gitu loh. Siap-siap udah jadi bapak-bapak nih. Oh, iya Ah, dong. kalau forum untuk belajar FreeBSD di mana aja, Bang? Jadi gini, dulu saya itu tahun 2007 itu ketemu yang namanya forum.freebsd.org. Hmm, hmm, hmm. Itu udah paling keren di mana-mana tuh kalau mau nanya di situ. Cuma jeleknya di sana, kalau tulisan kita bertanyanya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah mereka, Hmm, hmm, hmm. kita bisa di auto ban, bisa di auto delete. Sadis amat, Ban. Lebih parah lagi, itu auto ban IP. Jadi Waduh. kalau udah sering nge-spam atau apapun itu, yang di ban bukan orang lagi, IP. Iseng deh coba buka pakai, maaf ya, ini pakai ngasih tau merek. Coba buka pakai IP-nya Smartfren. Nggak akan kebuka, bro. Karena udah blok IP yang diblok. Oh, I see, I see. Serem. Waduh, Forum serem itu sih. serem. Gini, FreeBSD itu tulisannya kalau mau tahu itu
F besar, R kecil, E kecil, B besar, S besar, D besar. Harus begini, bro. Berarti Nggak nggak boleh boleh. itu yang namanya nulis sembarangan tulisan FreeBSD. Hmm. Itu nulis begitu dikasih peringatan itu di forum. Pantesan kemarin Ada, gue nulis gitu dicolek langsung. oh Itu colek sama tulisannya gua salah nggak ini. Oh, boleh. salah ya. Salah, nggak boleh. Kaidahnya udah nggak, mazhabnya nggak boleh, bro. Nggak sesuai dalil soalnya. Padahal dari fontnya itu otomatis besar semua. Langsung suruh Nah, ganti. nggak Ganti bisa. ini. Harus Nggak begitu, boleh. nggak boleh. Ya. Nah, itu dia, ya kan? Oke. Terus apa nih? Apalagi, Kalau untuk router gateway, untuk ISP ah, kan BGP apaan sih? iya, menghubungkan antara AS number, benar. Apakah PSense bisa? Bisa, Oh, karena banyak langsung. menggunakan mikrotik. Iya kan di PFSense atau di OpenSense itu kan ada yang namanya Open BGPD. Bisa, cuman, nah ada cumannya nih. SDM-nya mumpuni nggak kalau ada troubleshoot? Itu dari dulu. Oke, Kalau oke, mau oke. lebih kalau mau lebih bagus lagi ada yang namanya ini tak kasih tahu. BSDRP. Dah tuh. Kalau buat router BGP. Hmm. Jadi dia slogannya Oke. keren. Don't buy a router, just download it. Nah, ngeselin kan? Cuma softwarenya doang berarti ya. Iya, kita kasih mesin apapun itu loh, BSDRP, karena dia pakai FRR atau BERT buat BGP. Hmm. Jadi kalau mau ditelusuri silahkan. Kalau mau bertanya, ada premannya, orang Surabaya. Wes, Ada mantap. namanya Beli Asdebi itu dia canggih dah pokoknya dah. BSDRP pokoknya udah hatam lah dia mah. Nah. Saya aja pengen belajar. Kalau saya kan lebih banyak di sistem ya Mas dibandingkan di Hmm. network ya. Dari dulu Hmm. emang belum belum pengen membelot lah ke network gitu kan. Cuma kesini sini kok kayaknya seru gitu kan. Makanya ya masih mencoba untuk belajar lah biar tahu juga sedikit-dikit tentang yang namanya BGP ya kan, tentang yang namanya routingan, yang tentang namanya ya MPLS ya kan, .1Q, apalah itu namanya. Pokoknya intinya banyak lah istilahnya mereka. Apalagi udah sini-sini kan mainan SD1 gitu loh. Hmm. Nah, Menarik, itu menarik. lebih ke arah sana sih nantinya. Kalau life cycle-nya BSD ini gimana, Bang? Life apa? Life cycle. Life cycle. Jadi misalkan berapa Ada, ada. tahun mereka gitu. Ada. Jadi gini, BSD itu dulu sebelum disupport sama yang namanya IX system, Hmm. Hmm, hmm. itu lama, bisa bertahun-tahun. Sekarang tuh kayaknya per 6 bulan kayaknya. Berarti kayak Langsung Ubuntu dong. dapat baru, nggak juga sih. Tapi tetap dia teratur. Nah, kerennya di BSD itu gini, Mas. Hmm. Hmm. Setiap aplikasi yang di porting ya, kita namanya port ya, di Hmm, hmm. porting ke BSD, itu ada yang namanya port maintainer. Di port maintainer itu aplikasi ini pada saat harus ada di portnya BSD harus lulus dulu di seluruh versi, Mas. Oh, I see. Sekarang versi 12.4, Hmm, hmm, hmm. versi 13.2, sekarang udah mau masuk versi 14. Ini tiga-tiganya beda loh, Mas. Beda di. Bukan dibilang sama, ada beda di codingan, beda di C language-nya, beda di LLVM-nya. Jadi ada perbedaannya gitu loh. Mau pakai yang wus cepat 12. Mau pakai yang lebih lengkap buat coding-codingan 13. Mau pakai yang terbaru itu. Nah, konon katanya yang di 14 ini lebih rusuh lagi. Saya juga lagi nungguin soalnya katanya. Soalnya Hmm. biasanya BSD itu paling oke kalau menurut saya itu adalah Hmm. digenap, Oke. bukan diganjil. Makanya saya lebih prefer 12.4 dibandingkan 13.2. Hmm. Kalau saya pribadi ya, dulu saya di 10 tuh seneng. Itu mirip-mirip dengan ini dong, rilisan Ubuntu dong. Ubuntu juga gitu. Iya, Biasanya rilis yang begitu memang. yang Cuma kan rilis ganjil itu rilis kadang rilis rilis Ubuntu kan LTS. Nah, di BSD hmm, itu kalau mau LTS-nya ada yang namanya stable.
Jadi Hmm. kita ada rilis, ada stable. Yang setiap selalu mendapat update itu adalah rilis. Tapi kalau yang nggak mau diupdate-update dan udah pasti stabil, itu namanya stable. Hmm. Gitu, Nah, Mas. ini nih yang menarik nih, karena kan stable nih. Misalkan nih, gue ada pertanyaan nih. OS-nya lama nih, itu sampai seberapa jauh dia support dengan bahasa pemrograman terbaru nih? Ya, misalkan, Dong, Mas. iya dong. Soalnya itu pengaruh tuh, karena kan saya pakai Linux nih, pakai Linux Iya. terus terang. Kenapa? Karena semua VPS yang gua pakai nggak support BSD. Siapa tahu mau nanti Kang Mimin mau nih gua sumbang nih ngeteh nih untuk belajar. Waduh, siapa tahu nih sponsornya. Nah, Oh, tenang. Nanti saya tinggal colek orangnya. Biar wes, disponsorin. wah, ini serius nih nanya nih. Kalau di Linux itu ada masa-masa di mana apa namanya bahasa karena mungkin terlalu jauh Linuxnya itu udah nggak cocok dengan bahasa pemrograman yang baru nih. Misalkan Linux versi berapa, PSP-nya udah versi terbaru nih, akhirnya Hmm. crash kayak gitu. Nah, kalau di apa apa namanya handlingnya itu gimana tuh? Jadi gini, Linux itu jeleknya kalau pada saat kita upgrade distro. Ini upgrade ya. Hmm, Itu aplikasinya ngikut di upgrade. Bener nggak? iya, 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 betul, betul. Let's say dari 20 ke 21. Versi PHP, Apache, MariaDB, apapun itu ngikut semua kan naik. Bener nggak Hmm, sih? betul, betul, betul. Bener kan? Hmm, Yang tadinya PHP pakai 56 jadi pindah ke 74 ya kan. hmm, Terus pindah lagi harus ke 8. Bener nggak? betul, 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 betul. Nah, di BSD nah, ada nih salah satu kita punya pakem tersendiri. Selagi itu tidak bermasalah, jangan diupdate. Serius saya nggak bohong. Dirimu kalau mau Oke. tahu, kita itu punya router Hmm. ngejagain Pentium 2, Bo. Uh, itu tahun kapan, Bang? Pentium 2. Itu Serius. Pentium OpenBSD, 2. Pentium 2. Pentium Dan itu 2 yang itu sebelum. ngejagain, dan itu salah satu router yang dipakai di salah satu universitas tergengsi di Jakarta. Hmm. Yang ngebangun dulu atasan saya soalnya. Saya sampai geleng-geleng sendiri. Selagi itu tidak perlu update, selagi itu tidak bermasalah, jangan diupdate, udah gitu aja. Kita gitu kalau di BSD. Tapi kalau dia butuh pembaharuan, ya siap wajib inul, siap Oh. wajib migrasi, udah gitu aja. Tapi pada saat kita upgrade kernel, pada saat Hmm. kita upgrade yang namanya OS, aplikasi nggak akan otomatis ikut, Mas. Masih tetap Hmm. running sesuai pakemnya dia. Oke. Berarti fokusnya misalkan nih kayak tadi kan ada dibilang tuh ada celah tuh kayak open SSL tuh celah gitu kan. Hmm, Berarti kan hmm. dia harus upgrade kernelnya kan? Bener nggak sih? Enggak, sesuai aja, SSL-nya aja. Ah Kan itu sesuai sih. dengan CVE-nya. Hmm. Oke, Gitu oke. loh. Menarik, 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 menarik. Server buat web. Wah, ini udah dijawab belum ya? Apa? Iya nggak, dia ngasih tahu doang, udah Oh, tahu ngasih ini. tahu. Vulture ini udah tahu, udah pernah buat gue juga. Nah, mungkin Harden teman-teman BSD. teman-teman yang ada di sini nih, kalau ada mau tanya terkait free BSD nih, mungkin pas ada Mas Mimin, siapa tahu gitu. Karena sambil nunggu teman-teman yang tanya ya, terus terang nih, selama berkarir di dunia IT sebagai DevOps, itu baru sekali doang gue pakai. Dan itu pun karena kampus yang install. Ya gue ngikutin karena gue sebagai DevOps kan waktu itu, wah ini apaan nih? Gue bilang, kok agak beda sama kayaknya Linux nih, gue SSH masuk nih, tapi kok gue pakai ini kok agak beda ya, gue bilang. Oh FreeBSD gitu. Nah waktu itu memang belum ketemu sama Mimin nih. Mimin kasih tips-tipsnya loh. Lu apain? Ya gue setupnya gue compile manual. Jadi PSP itu gue compile manual. Coffee ini enter jebret gitu. Nah apa namanya? Kalau di FreeBSD tuh paketnya lengkap nggak sih sebenarnya? Paket-paket kayak gitu dari Apa versi yang bisa, berapa gitu? nah ini keren lagi nih di BSD. Apa yang bisa running di Linux itu pasti bisa running di FreeBSD. Nah betul.
Tapi Oke, dikumpah dulu nggak nih? enggak. Jadi gini loh, aplikasi-aplikasi yang berjalan di Linux Hmm, itu hmm, udah pasti bisa berjalan di FreeBSD. Misal, hmm, dia bukan peruntukannya buat FreeBSD, cuma running di Linux. hmm, Nah, hmm. kerennya ini. Dirimu tahu Wine kan? Buat ini kan mabuk gitu. Windows emulator Iya, di iya, Linux. iya. Iya, iya. Benar? Betul. Pernah nggak dengar yang namanya Linux emulator? Belum. Ah, Nah, itu cuma ada di FreeBSD, bro. Karena kita bisa hmm. menjalankan aplikasi Linux di atas mesin FreeBSD. Dan kita base-nya adalah pakai Fedora Core. Fedora. Oh, oke. Jadi kayak ini ya, kayak apa Linux apa namanya Windows sistem Linux itu bukan? WSL itu bukan? Oh, beda lagi. Oh, beda lagi. Oke deh. Mantap, mantap, mantap. Jadi kita bisa menjalankan Linux itu under Linux emulator dan konon katanya Mhm. jalannya itu lebih kenceng dan lebih bagus dibandingkan di Linux-nya sendiri. Mampus nggak lu? Ngeselin kan? Iya, Nah, iya. yang kayak gitu-gitu. Oke, oke, menarik. Nah, mungkin itu diminta show of practice security FreeBSD ya. Mungkin lain waktu ya karena Bang Mimin ini baru di luar kota nih. Kasihan Saya bagi masih di Bapak. Batam ini di hotel. Jangan show off, takut saya ada yang lebih jago lagi di sini. Ini isinya preman-preman semua ini, ada preman reverse engineering, ada premannya security, ya Allah, ini preman-preman semua isinya, ya Allah. Kalau saya kan bagian ngoceh aja, Ini nodongin kan preman satu-satu. ngeteh nih, Nah, iya, ya ngeteh. kan? Ngeteh.id lah. Masih jalan kan sih setiap Rabu? Rabu apaan? Iya, Yang dulu ngesek. apa ngesek? Oh, udah itulah hidup segan mati nggak mau. Udah nggak Saya jarang sih. jalan dulu dong. Nah ini makanya dari ngeteh ini kan gue gabungin nih. Kadang kolaborasi ke apa namanya ke sistem, ke fitur gitu. Kadang kita ngobrolin ke security. Mungkin minggu depan kita akan ngobrolin security nih. Nggak tahu security dari Kak Restia atau Bimo nanti kita akan sharing nih terkait dengan security ya. Nah, boleh tuh. Nyinggung-nyinggung nih. Jadi teman-teman teman-teman untuk nanti yang lupa atau pengen lihat lagi rekamannya itu ada YouTube saya di channel saya. Jadi nanti semua yang akan kita diskusikan di sini itu akan direkod dan akan dipublish. Makanya di sini kita nggak akan menjelekkan sesuatu dan ya Enggak. istilahnya semuanya bagus dan semuanya jelek tergantung kembali lagi ke personalnya. Bahkan tadi si Mimin sebenarnya sudah ngasih statement ya. Sebenarnya FreeBSD pun juga punya kelemahan kalau orangnya jorok. Tadi dari kata-katanya sih sebenarnya udah ngasih statement gitu. Cuman nggak berani bilang karena nggak ada mungkin belum belum ketemu buktinya kali ya. Jadi Belum, teman-teman saya belum menggunakan nemu sih. Ya, nah mudah-mudahan jangan juga saya yang kena, jangan. betul. Nah teman-teman yang pengguna apapun itu baik itu mau pakai FreeBSD, mau pakai BSD Core, mau pakai Mac, mau pakai Linux, mau pakai Windows itu jangan terlalu angkuh terkait security karena Ya, nothing is secure gitu kan. ya, Tapi awareness kita lah yang ditingkatkan. Bahkan pengguna Windows pun mungkin sampai detik ini ada yang nggak kena. Mungkin karena apa? betul. Karena keamanannya ditingkatkan. Semua port dimatikan misalkan. Dia pasang firewall. Dia jarang masukin something. Ya itu aman. Ya, Memang itu betul. awareness-nya itu yang dibentuk duluan ya. Jadi bukan bukan security OS-nya yang kita harus, wah yang penting OS-nya bagus. Balik lagi ke orangnya lagi gitu kan. Jadi kita udah mau satu jam nih. Jadi mungkin kalau teman-teman nggak ada yang tanya gitu ya. Jadi Ya, menarik sekali awareness itu harus dibentuk itu. Kalau sekarang kenapa saya nggak fokus ngobrolin awareness terkait gimana caranya ngehack ini jarang gitu. Saya lebih awarenessnya ke personal, ke orangnya gitu. Kenapa? Karena di level orang itu banyak yang masih belum peduli. Bukan dari sisi teknis, tapi kadang di layar manajemen juga belum peduli gitu kan. Nah, teman-teman, mungkin dari kita gini, mungkin Bang Mimin nih ada satu apa wejangan tuh? yang mau di-sharing terkait security nih sama OS aja ya. Mungkin apa yang bisa disampaikan ke teman-teman
Apa sih yang harus pokoknya terkait security dan ransom yang baru booming ini biar kita nggak kena. Jangannya apa nih? Kata-kata penutup untuk malam hari ini sih. Eh, Lebih ke awareness dulu kali ya. Sebenarnya gini, jangan pernah menganggap sepele tentang masalah security lah ya. Enggak sih orang gua ngapa-ngapain gitu kan. Pokoknya kita udah langsung bilang ke diri kita bahwa nothing is safe pokoknya gitu loh. Ibarat kata kalau emang udah nothing tulus ya udah sih. Maksudnya gini, kayak sekarang kan kita tahu nih kayak nomor handphone saya kan udah jadi nomor handphone sejuta umat gitu kan. Ya sudahlah gitu kan. Terus apalagi kita harus foto ya pakai laptop juga, tapi yang kayak gitu-gitu juga orang ngirim foto nggak dikenal tiba-tiba kita terima aja gitu, enggak gitu loh. Apalagi kan sekarang udah banyak nih phishing-phishing yang canggih-canggih lah ya kan, scan-scan juga gitu kan. Nah makanya itu yang kadang-kadang banyak yang dilupakan sebenarnya, apalagi ya nih para para pengguna Jendela. laptop jendela gitu loh, ya mau minimal gitu loh, aktifin firewall-nya, Windows Defender-nya lah Benar. minimal, kalau nggak mau beli antivirus bahasanya begitu. Otomatis jangan diupdate itu yang nggak jelas, yang nggak perlu, malah bikin nambah bolong, bahasanya kan begitu. Kalau ada request apapun itu yang bukan dirimu yang minta gitu, attachment atau apapun itu gitu, ya udah jangan apa ya, kita sering dibikin kepo soalnya Hmm. karena kepenasaran kita, ini apaan sih gitu, apa terus tiba-tiba ada gambar tulisannya bawahnya titik-titik nude gitu, wih apaan nih ya kan, padahal di zip, padahal itu apa gitu, kadang itu loh yang bikin apa, bikin lengah kita tuh kayak gitu sebenarnya. Cuma ya jujur aja gitu loh, ransomware ini kan belum ada obatnya. Sampai saat ini kita kan hanya menunggu ya kan. Apa sih eh, bahasa kasar tuh anti ransomware-nya udah keluar belum sih? Kan kita nunggu tuh yang nggak mau bayar-bayar, bener nggak? Betul, betul, Dari betul. zaman pertama sampai sekarang kan gitu ya. Ya Bismillah jangan sampai kena, jangan sampai ketemu. Kalaupun iya ya udah ikhlasin aja, inul udah gitu aja. Paling kan itu, ya kan? Iya, Makanya iya, iya. jangan gini, kalau saya bisa yakin semua teman-teman di sini itu semua punya yang namanya Google Drive, Betul. ya kan? Sebisa mungkin kalau memang itu hal-hal yang berbau penting dan krusial, bikin mirrornya automatically untuk disinkronkan ke Google Drive. Per malam kek, pas lagi langsung buat kek, apapun itulah gitu kan. Dibandingkan dirimu udah langsung tiba-tiba ya maaf gitu, udah sering dengar berita skripsinya lah hilang, tesisnya Hmm. lah hilang, ya kan, kerjaan kantor lah hilang, itu kayaknya nyesek banget gitu kan. Makanya yang penting adalah backup, backup, backup. Nah itu jangan dianggap remeh ya, handphone backup, laptop backup, semua di backup. Kalau perlu ya kontak name kan udah nggak perlu lagi di SIM card tuh, udah pakai email ya udah backup aja semua. Nah itu, nah tuh kan ada yang kena tuh file-file yang di sync kena juga katanya. Nah sebisa mungkin ya kan kita udah lihat nih yang kemarin nih yang habis ada rame-rame ransomware ya kan, Hmm. ada folder film Bo ya kan. Ya kali di server production naruh begituan kan kasarnya begitu, Mang. Betul. Itu kan ya saya bilang tadi kan kecerobohan. Kita kan nggak pernah tahu ternyata di film itu diumpetin, benar nggak sih? Betul, betul, betul. Kita nggak pernah tahu. Iya kan, nggak pernah tahu, makanya janganlah gitu loh. Yang kayak gitu-gitu kalau emang udah untuk urusan pribadi, ya urusan pribadi. Urusan kerjaannya urusan kerjaan, profesional lah. Belajar untuk menjadikan sesuatu itu berkah. Wih, berat Wih. bahasanya. Ya kan? Betul, betul, betul. Yang bukan haknya jangan, ya kan? Bener nggak? Kita Benar, kerja benar, ya benar. urusan kerjaan, urusan pribadi nanti pas jam istirahat, hanya khusus di handphone aja, atau boleh-boleh di laptop. Ingat ya kan, waktunya jam kerja pakai jam kerja. Makanya kan saya ini laptop tetap aja pakai Windows, punya kantor, ya kan? Betul, Nggak boleh betul, betul. dibantai, ya udah saya pakai gitu. Tapi kan tetap
diamanin, minimal beliin antivirusnya, firewall-nya hidupin. Pada saat ditinggal, Windows-nya di lock, dikasih password. Yang simpel-simpel aja lah gitu loh. Nggak pakai harus ribet urusan kayak begitu sebenarnya. Kitanya aja yang mau bikin ribet jadinya sebenarnya. Wes, oke. Ya kan? Terima kasih. Betul wejangannya. Jadi konsepnya motonya sama dengan saya dari dulu sampai sekarang. Saya selalu kasih moto bahwa nothing is secure. Jadi semuanya nggak ada yang aman. Kalau sudah tertanam sama kayak Mas Mimin, kita harus hati-hati yang pertama. Yang kedua kita harus menghargai karya orang lain. Jadi jangan pernah pakai bajakan. Mau pakai lu beli, mau pakai open source silahkan. Karena itu biasanya lebih terpercaya gitu ya. Karena kalau sesuatu yang bajakan, ya virus, ransom itu mengintip dari manapun. Entah itu OS-nya apapun itu pasti kena gitu sih. Jadi kembali lagi ke diri kita lebih aware, kita lebih peduli. Dan terima kasih Mas Mimin, Mas Andi Hidayat sudah sharing-sharing, sudah curhat-curhat. Nah, malam ini jadi kita bisa kita tahu. Jadi kembali lagi acara ini terselenggara karena ada Ngeteh ID yang untuk kita akan mewadahi kita berdiskusi terkait dengan security. Tapi fokusnya lebih banyak ke teknologi. Kenapa? Karena security itu adalah part of teknologi di dunia saya. Jadi Ya. nanti teman-teman yang akan berbagi dengan security, silahkan aja nanti kontak saya, kita akan ngobrolin security. Dan Dominisia, jangan lupa itu salah satu vendor teman saya juga yang dia berkecimpung di dunia domain, hosting, VPS. Jadi teman-teman butuh VPS dan hosting yang lebih powerful dan lebih supporting, silahkan kontak Dominisia. Nah, kita tunggu nanti Mimin bisa mensupport apa aja nih, Ci. Gue bisa dapet diskon dong. Oh, dapat 50% sama. Mantap. Enggak, gue lagi pengen jadi reseller nih. Oh, mau reseller nanti kita kontakkan setelah ini ya. Gitu. Oke, terima kasih Bang Oke, Mimin. Selamat siap. malam. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa untuk memantau sosial media saya. Siapapun yang akan saja itu adalah informasi yang berguna buat teman-teman. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Kalau ada Semuanya, terima mohon kasih. maaf, kami Ya, kalau ada salah kami maaf. Kalau ada yang lebih bagus, silahkan dibagi ke teman-teman biar nanti Mas Mimin ini dapat pahala yang lebih banyak lagi. Terima amin, kasih. amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.